Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ya pemirsa, topik kita kali ini adalah meneruskan topik kemarin Pak De ya, tentang jagat cilik dan jagat gede. Bagaimana Pak De itu konsepnya jagat cilik dan jagat gede itu? Yaitu dunia materi ini, jagat raya ini kemarin ya. Jadi manusia itu di dalam jagat gede itu dia. Yang dimaksud dari tenang atau kesadaran itu adalah apa, rasa itu Pak De? Ya, jadi dunia psikis ini manusia merasa tahu ya. Jadi ada pertanyaan lagi Pak De, yang ada di pikiran saya. Sebenarnya apa sih hubungan antara jagat cilik dan jagat gede ini? Hubungan jagat cilik dan jagat besar ini sebuah kesatuan sebetulnya, dan orang Jawa sudah mengatakan bahwa jagat cilik ini adalah sentral dari jagat besar. Batasnya tidak jelas karena juga ada di jagat cilik. Ya, itu. Boleh saya berikan contoh? Ya. Ini benar atau tidak yang digambarkan oleh Pak De? Betul. Misal saya merasa tersakiti di dalam diri saya karena ada orang yang menghina saya mungkin. Iya. Merasa tersakiti. Berarti ada di sini ada perasaan pengalaman bahwa oh ternyata kalau saya mengikuti penghinaan itu saya sakit, berarti saya lebih baik tidak usah diabaikan. Itu termasuk pengalaman Pak De? Iya, ya kalau itu kan emosi ya, pengalaman negatif ya, okay. Merasa tidak nyaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pemirsa, kembali lagi di acara Ngobrol Peduli bersama saya Chan dan Pak Jimino. Ini pemirsa, topik kita kali ini adalah meneruskan topik kemarin Pak De ya, tentang jagat cilik dan jagat gede. So kemarin di Jawa jagat cilik ya. Ya. Sekarang jagat cilik dan jagat gede. Ya. Oke. Bagaimana Pak De itu konsepnya jagat cilik dan jagat gede itu? Iya, seperti video sebelumnya ya, jagat cilik kita lihat dari perspektif psikologi ya, terutama bangunan Jung ya, bahwa jagat cilik itu adalah realitas psikologis. Jadi sementara jagat gede itu yaitu dunia materi ini ya, jagat raya ini kemarin ya. Jadi manusia itu di dalam jagat gede itu dia menyaksikan dengan inderanya. Jadi dengan menyaksikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yaitu di jagat gede ini menjadi ditangkap oleh indera, menjadi sebuah pengetahuan. Nah itu yang disebut pengalaman eksternal. Nah, di dalam jagat cilik untuk menyaksikan tidak dengan indera, yaitu dengan kesadaran dan piranti kesadaran. Okay. Ya. Jadi kalau manusia itu mampu menangkap apa yang terjadi di dunia psikisnya, maka menjadi pengetahuan manusia. Jadi dua-duanya ini menurut Jung adalah sebuah realitas faktual, tetapi manusia punya keterbatasan. Jadi kesadaran manusia hanya bisa menangkap sejauh yang dia
ketahui seperti di dunia jagat gede ini manusia juga ada keterbatasan, ada yang tidak diketahui. Begitu juga di dalam jagat cilik, manusia tidak seluruhnya paham, cuma manusia merasa bahwa dia mengetahui atau meyakini bahwa dia paham dirinya itu dunia internal ya. Padahal dunia internal ini lebih dari yang diketahui oleh manusia. Yang dimaksud dunia internal atau kesadaran itu adalah apa, rasa itu Pak? Ya, jadi dunia psikis ini manusia merasa tahu ya. Okay. Tapi sebenarnya diri manusia, jiwa manusia itu tidak sebatas yang diketahui oleh manusia. Jadi masih ada yang belum diketahui ya, bahkan ada yang mengatakan the darkness is around us, kegelapan di sekitar kita. Maksudnya pada jiwa internal ini tidak semuanya diketahui manusia. Jadi apa yang dianggap diketahui manusia itu lebih dari itu. Nah, cuma piranti pikir nggak bisa menangkap. Di situ ada piranti rasa, ada piranti image atau gambar, baik itu mimpi atau melihat sesuatu tanpa dengan mata. Nah itu konsepnya. Jadi kalau dunia luar itu disaksikan manusia dengan inderanya, contohnya melihat, maka dia menerima cahaya sehingga dia menangkap gambar sesuatu kan gitu ya. Tapi kalau dunia internal itu dia menggunakan kesadaran. Inilah matanya melihat dirinya yang ada di dalam. Kesadaran akan menerima dan menerjemahkan pengalaman internal itu, sehingga apa yang terjadi di dalam dunia psikis manusia itu akhirnya diketahui oleh manusia yang manusia, dan ini disebut pengalaman dialami oleh manusia. Jadi ada peristiwa di dalam dunia manusia itu, maka ditangkap oleh kesadaran menjadi sebuah pengalaman. Itu. Jadi ada pertanyaan lagi Pak De, yang ada di pikiran saya. Sebenarnya apa sih hubungan antara jagat cilik dan jagat gede ini? Iya, hubungan jagat cilik dan jagat besar ini ya sebuah kesatuan sebetulnya. Dan orang Jawa sudah mengatakan bahwa jagat cilik ini adalah sentral dari jagat besar. Itu yang kecil malah sentralnya. Iya, tapi manusia pada umumnya kan menganggap manusia bagian dari jagat ini. Oh betul. Padahal menurut terutama idiom Jawa, jagat cilik ini yang dimaksud adalah sentral. Nah, jadi jagat cilik ini sentral dari jagat gede. Dan kalau bicara batasnya memang tidak jelas, karena berarti tidak ada batas atau belum jelas artinya gimana? Artinya ada batas atau tidak ada batas? Iya, ada batas tapi tempat batasnya tidak jelas. Gitu. Karena semua yang ada di dunia jagat gede ini juga ada di jagat cilik. Ya, itu. Dan pengalaman manusia itu tidak harus tidak harus merupakan refleksi dari pengalaman dari dunia luar. Jadi
Jadi bukan karena peristiwa dunia luar menjadi pengalaman manusia, ya, tapi tidak harus dari cermin dari dunia luar, karena di dalam diri manusia itu ada peristiwa-peristiwa. Jadi jagat cili ini bukan cermin, tapi malah merupakan kesadaran. Kesadaran itu merupakan dimensi pengalaman. Jadi, dan pengalaman ini tidak harus dari peristiwa dari luar menjadi pengalaman manusia. Ada peristiwa di dalam juga menjadi pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu ada di kesadaran itu. Ya. Kalau boleh saya berikan contoh, ya. Ini benar atau tidak yang digambarkan oleh Pak Direktur? Betul. Misal saya merasa tersakiti di dalam diri saya karena ada orang yang menghina saya, mungkin. Iya. Merasa tersakiti. Berarti ada di sini ada perasaan pengalaman bahwa ternyata kalau saya mengikuti penghinaan itu saya sakit, berarti saya lebih baik tidak usah diabaikan. Itu termasuk pengalaman ya? Iya, kalau itu kan emosi ya, pengalaman negatif ya, merasa tidak nyaman ya. Itu termasuk contoh itu tadi ya. Kalau dia sebagai sentral, sakit itu kan sumbernya ada dua. Sumbernya karena tekanan dari dunia jagat gede, ya kan? Ada yang sumbernya dari dalam, karena ada pengalaman-pengalaman buruk sehingga menjadi trauma. Ya. Siap. Jadi kan ada juga ya pengalaman negatif, ada juga pengalaman positif. Misal ketika kita melakukan sesuatu aktivitas kegiatan positif dan membantu berbagi sehingga di dalam itu merasakan puas atau kedamaian. Itu termasuk juga pengalaman ya. Iya, yang pengalaman positif akan memperkuat power dari dalam jagat cili. Tapi pengalaman-pengalaman buruk sehingga menjadi trauma, ini butuh kompensasi yang harus dimengerti. Oke. Oleh yang menurut Jung kan namanya sedo ya. Jadi sedo ini kalau orang Jawa bagian dari dulur kita ya. Jadi itu harus dimengerti, dipahami, kemudian dicarikan kompensasinya atau jalan keluarnya. Siap. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Pak. Adakah sebuah dampak? Dampak apa? Bentuk hubungan ya, dampak bentuk hubungan jagat cili ya. Ya, secara psikologis saya menggunakan kacamata psikologis. Jadi jagat yang saya maksud jagat cili adalah dunia psikis ya. Sedangkan dunia real nyata ini adalah jagat ide. Ya, hubungannya apabila kesadaran seseorang itu tinggi, maka jagat cili ini menjadi sentral dari dunia. Tetapi bila kesadaran manusia ini rendah, maka dia merasa bahwa dunia psikis manusia ini, jiwa manusia ini adalah bagian dari jagat gede, sehingga dia seperti wayang digerakkan oleh tekanan-tekanan dari dunia luar, yaitu dunia jagat gede ini. Sementara bagi yang kesadarannya tinggi, maka dia digerakkan oleh power dari dalam. Jadi ada dampaknya. Kalau sebagai sentral, maka dia akan bebas dari tekanan-tekanan dari dunia luar. Ya tidak bebas 100%, tetap ada, karena kita secara fisik material kita masih terikat dengan jagat gede kan. Dan itu yang memberikan tekanan-tekanan sehingga manusia harus menyelesaikan. Kalau kesadarannya rendah, dia tidak beban untuk menyelesaikan itu. Tetapi bila kesadarannya tinggi, akan terjadi peristiwa
yang menunjukkan solusi bagaimana menyelesaikan konflik di dunia luar ini. Ya, contohnya. Ya, contohnya. Itu penting. Penting ini sekarang contohnya. Contohnya untuk diperjelas. Seorang individu ya ingin disukai orang. Ya. Setiap orang pasti disukai. Ya, ini dianggap nilai penting, disukai orang itu penting. Tapi juga ada nilai-nilai penting lainnya yang asli dari dirinya, yaitu ingin nyaman. Ya. Jadi memang aslinya dirinya itu ingin hidup nyaman, tetapi juga dia memegang bahwa disukai orang itu juga penting. Setelah dia jalani agar disukai orang, maka dia harus melakukan sesuatu yang akhirnya menyenangkan orang ya. Iya, akhirnya yang terjadi dia nggak nyaman karena sibuk. Nggak nyaman itu kan nggak ada tekanan-tekanan. Nah, maka terjadi konflik nilai. Konflik nilai ingin disukai orang yang dianggap penting di dalam masyarakat ya kan. Dan nilai sendiri bahwa sebetulnya jiwanya hanya ingin nyaman aja. Jadi kalau saya memilih disukai orang maka saya tidak nyaman. Nah ini artinya dia mengabaikan perasaannya sendiri ya, keinginannya sebenarnya akan nanti bisa cemas, bisa marah karena marah. Nah ini yang akhirnya manusia dipaksa harus memilih kan gitu ya. Nah, kalau memilih disukai, nilai-nilai disukai orang, maka dia tidak nyaman, berarti nanti toh dia tidak happy. Tapi kalau kepingin nyaman, dia nggak berusaha untuk mencapai nilai-nilai disukai orang ini, juga ada nilai penting yang tidak bisa tercapai. Kalau dia menganggap jagat cilik ini sentral, maka dia tetap mempertahankan ingin nyaman kan gitu. Betul. Untuk disukai orang harus nuruti karepnya orang kan. Betul. Ya itu dirubah, yaitu dengan mengambil nilai-nilai baru, yaitu otentik. Otentik itu apa adanya. Saya memang ingin disukai orang, tapi saya ingin tampil apa adanya. Tapi supaya disukai maka saya harus care, peduli pada orang lain. Ya kan? Nah ini peduli dengan orang lain, akhirnya dia juga tidak bertentangan karena dia bersikap apa adanya. Artinya dia nyaman, tidak perlu berpura-pura kan. Dan agar disukai orang dia care, dan tindakan-tindakan care ini kan positif, energi positif, yang akhirnya nanti dia juga disukai orang, tapi dia juga nyaman, kan akhirnya terselesaikan. Coba kalau dia mengabaikan biar saya berkorban, pokoknya saya disukai orang, kan gak happy ya. Itu baru tentang suka dan nyaman. Belum lagi saya apa adanya dan saya peduli pada orang, tapi jabatannya manajer. Wah, karyawannya senang. Saya peduli, membantu, ya kan? Tapi tidak efektif. Padahal kerja punya target, ya kan? Ya. Dan mencapai target sebagai manajer itu penting. Tapi apa adanya dan caring itu sudah jadi jiwanya, nilai penting juga. Tapi tidak efektif. Kalau saya memilih efektif, maka saya tidak jadi diri saya sendiri lagi kan. Nanti tidak happy lagi. Maka kalau kita digerakkan oleh tekanan dunia luar, kalau merasa jadi bagian dari dunia gede, maka dia terpaksa harus memilih kan. Milih efektif dengan tidak happy, ya kan? Ya. Atau tetap apa adanya, tapi pekerjaannya tidak perform, ya kan? Nah ini masalah, ada konflik nilai.
Kalau jagat cilik dijadikan sentral, semuanya diamankan dengan sikap yang bijak, wisdom, yaitu kalau saya tidak merubah sikap caring tapi tetap efektif, caranya gimana? Membangun tim yang memiliki kapasitas. Jadi semua dimotivasi untuk menaikkan kapasitas untuk mencapai target kapasitas kerja agar bisa. Jadi nggak digarap sendiri. Akhirnya nanti kalau efektif kan harus keras ya, nggak boleh terlambat tapi dia berangkatnya membentuk tim, membangun kapasitas. Jadi melibatkan orang banyak, yaitu anak buahnya. Akhirnya selalu membangun kapasitas. Nah, nilai-nilai membangun kapasitas ini kalau terjadi berulang-ulang, maka energi positif akan tumbuh. Nah, itu contohnya. Kalau kita pegangan bahwa jagat cilik adalah sentral. Tapi kalau jagat cilik dianggap bagi yang kesadaran rendah, terikat oleh kewajiban dunia real ini, maka selalu terpaksa harus memilih dan berkorban kan gitu ya. Nah, tapi apa salah yang mereka orang Jawa harus terpaksa memilih salah satu tadi? Apakah itu salah atau bagaimana? Ya tidak salah, tidak salah ya? Tetapi memang ada pengorbanan. Tapi kalau dikendalikan dengan jagat cilik, apa yang diinginkan sebetulnya tanpa mengorbankan sifat aslinya, kepribadian aslinya, maka akan menemukan solusi, yaitu kebijakan namanya. Jadi tanpa menghilangkan apa adanya dan caring, tapi dengan membangun kapasitas, maka efektif juga itu. Bayangkan kalau saya pilih efektif, biar nggak apa adanya, biar nggak peduli, tapi yang penting target kerja tercapai, ya bisa, tapi pasti tidak etis. Ya selalu ada ini tadi kan tidak dikorbankan. Efektif ini capek, tapi dia membangun kapasitas kerja. Saya kira itu contoh sederhananya. Cukup tadi. Saya kira cukup. Ya. Oke. Sudah beberapa minggu ini kami memang tidak membuat konten ya pemirsa, karena memang karena faktor kesibukan yang semakin banyak ya, akhirnya kita bisa ketemu lagi dengan Pak D yang bisa mengisi live konten ini. Dan terima kasih Pak D atas saudaranya tentang jagat cilik dan jagat gede ini, video Jawa yang kita obrolkan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu. Salam ngopi, ngobrol peduli.